Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di BHO Channel Official. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai polemik pergantian jabatan perangkat desa. Karena seperti kita ketahui bahwa pergantian jabatan perangkat desa sering terjadi karena perbedaan pilihan politik. Nah, ini menarik untuk kita bahas dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sobat sekalian. Nah, seperti apa penjelasannya, simak cuplikan berikut ini. Nah, Bapak, Ibu, dan sobat sekalian, pada kesempatan ini perlu saya jelaskan bahwa perangkat desa bukan bagian daripada jabatan politik. Nah, makanya tidak boleh terlibat dalam setiap kegiatan politik dan atau mendukung salah satu calon dalam pemilihan kepala desa. Karena tidak ada satu ayat pun yang menjadi dasar hukum yang memperbolehkan perangkat desa terlibat dalam setiap kegiatan kampanye politik. Dan begitu juga sebaliknya. Ya, tidak ada satu ayat pun yang menjadi dasar hukum bagi setiap calon kepala desa melibatkan perangkat desa dalam kegiatan kampanye politik. Karena perangkat desa itu adalah jabatan birokrat pemerintahan desa, sifatnya independen. Nah, makanya perangkat desa itu hanya boleh menjadi panitia pemilihan kepala desa karena sifatnya independen. Nah, seperti kita ketahui bahwa pemberhentian perangkat desa sering terjadi karena ada istilah balas budi dan atau balas jasa terhadap para pendukung kepala desa. Jadi perangkat desanya dipaksa diberhentikan walaupun tidak memenuhi persyaratan pemberhentian. Baru kemudian diisi oleh orang-orang kepala desa. Nah, maka tindakan semacam ini jelas tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Karena pemberhentian perangkat desa hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan pemberhentian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat 3 Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yaitu yang pertama, karena usia telah genap 60 tahun, yang kedua, karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, berhalangan tetap. Yang keempat, karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Dan yang kelima, karena melanggar larangan sebagai perangkat desa. Jadi itu artinya kepala desa tidak dapat menggunakan kewenangannya dalam hal melakukan pemberhentian terhadap perangkat desa apabila salah satu dari persyaratan pemberhentian tersebut tidak terpenuhi. Nah, kan tetapi apabila perangkat desanya yang terlibat dalam setiap kegiatan politik dan atau mendukung salah satu calon, nah maka wajar saja diberhentikan. Karena perangkat desa tidak boleh terlibat dalam setiap kegiatan politik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 51 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jadi itulah sebabnya kenapa perangkat desa dilarang terlibat dalam setiap kegiatan politik, karena jabatan perangkat desa adalah jabatan birokrat pemerintahan desa yang sifatnya independen. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua sekalian. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.